Halo semuanya, balik lagi sama Ampok-Sel. Oke, jadi kali ini kita akan belajar cara menambah atau memperbesar kapasitas penyimpanan data C atau data penyimpanan sistem di laptop ataupun komputer yang menggunakan Windows 11. Yang menggunakan Windows 11, di-like dulu dong videonya. Oke, terima kasih banyak. Sebelum kita lanjut, Anda terangkan dulu, apakah yang akan terjadi kalau suatu saat nanti penyimpanan data sistem di laptopmu full atau penuh? Biasanya sob, kalau laptop pabrikan memberi kita batasan penyimpanan ya hanya sebesar maksimal 150 GB, ya kan? Sedangkan yang kita butuhkan untuk menginstal software atau aplikasi di luar aplikasi bawaan Windows-nya bisa mencapai puluhan gigabyte untuk satu installer aplikasi dengan histori dan AC-nya saat dioperasikan. Jadi menurut pendapat saya sob, kalau hanya sebesar 150 GB di penyimpanan data sistemnya sangat kecil bro. Ya pasti laptopnya cepat penuh dan akhirnya laptopnya jadi nge-lag, sering muncul send error, laptopnya jadi tidak bisa booting masuk menunya, bahkan sampai laptopnya mati dan hanya bisa masuk BIOS. Dihidupkan, mati lagi. Restart sob. Seperti itulah yang aku alami sebelumnya. Seperti yang kamu lihat di laptopku untuk penyimpanan data C-nya sebesar 150 GB, ya kan? 93 kosong dari jumlah total 150 GB. Ini masih baru saya install, jadi masih banyak kosongnya. Belum diinstalkan yang berat-berat, belum nangis laptopnya. Fungsi menambah kapasitas data sistem di laptopnya biar laptopnya bisa bernafas dan tetap stabil performanya. Karena meskipun laptopnya sudah menggunakan hard disk SSD, kalau sedikit penyimpanan data C-nya akan tetap membuat laptopnya sesak nafas lihat mukamu. Bang, dari mana kita ambil penyimpanan tambahannya? Oke, untuk tambahannya kita bisa ambil dari penyimpanan data D-nya. Karena sebelumnya harddisk yang digunakan di laptopnya total keseluruhannya sebelum dipartisi atau dibagi dua sebesar 256 GB, 150 GB di data C dan 85 GB di data D, seperti yang kamu lihat di layar. Jadi tambahannya bisa kita ambil dari data D. Jadi sedikit dong bang penyimpanan internal di data D-nya. Tenang, itulah gunanya atau perlunya kita menggunakan penyimpanan eksternal. Bisa kita gunakan harddisk HDD atau harddisk lama untuk penyimpanan data-datanya di luar laptopnya, biar performa dan kecepatan laptopnya tetap stabil gitu. Jadi ceritanya kita akan pindahkan 20 GB dari data D ke data C-nya. Oke, langsung saja kita mulai. Perhatikan caranya. Pertama-tama klik kanan di tulisan disk PC yang ini. Anda kasih tanda panah biar jelas. Diklik yang ini ya. Kemudian diklik kanan, akan muncul menu bar seperti ini. Kemudian pilih yang paling bawah yang tulisannya Show More Option. Akan terbuka menu lainnya seperti ini. Nah, di bagian ini kamu perhatikan lagi tanda panahnya. Pilih tulisan Manage atau Manage. Iya, Manage. Nah, seperti itu ejaannya sob ya. Kemudian silahkan diklik. Akan terbuka manajemen komputer seperti ini. Kemudian kamu pilih disk management. Nah, perhatikan di layar sebelah. Akan kelihatan partisi harddisk seperti ini. Kita fokus di bagian partisi harddisk yang di bawah. Di data C-nya 149 GB dan di volume D-nya sebesar 87 GB, ya kan? Karena yang kita mau ambil 20 GB, kita buat lagi satu partisi dari volume D. Klik dulu di volume D, kemudian klik kanan. Pilih string volume. Di bagian ini kalian hati-hati sob ya. Perhitungkan isi data kalian yang ada di dalam volume D. Kalau yang 20 GB kurang dari partisi yang kamu mau ambil dari volume D, buat 3 partisi biar kamu bisa pindahkan datamu yang ada di dalam volume D. Ngerti ya? Lanjut, kita klik dulu volume D. Kemudian klik kanan. Nah, muncul pilihan yang seperti ini. Untuk mempartisi, kamu pilih string volume yang ini. Untuk jelasnya, diperhatikan tanda panahnya. Oke, sekarang kita ubah jumlah yang akan kita ambil. Perhatikan, yang kita mau ambil 20 GB. Berarti kita kurangi 20 GB di sini. 86 dikurang 20 GB kira-kira berapa sob? Komen di kolom komentar ya, biar Anda tahu kalau matematikamu tidak ada. Jadi yang kita tulis di sini 70 GB. Kemudian kita klik string. Nah, sekarang sudah jadi 3 partisi. Karena partisi yang ketiga berwarna hitam atau hilang, kita tinggal format. Diklik kanan, kemudian klik Neo Simple Volume.
Selanjutnya di next saja terus sampai selesai pemformatan. Seperti ini caranya. Nah, harddisk volume E atau partisi ketiga sudah kita buat, ya kan? Sekarang kita pindahkan semua file yang ada di drive D. Dibuka drive D-nya, kemudian pindahkan semua filenya. Caranya tekan tombol Ctrl A di keyboard, kemudian copy atau cut semua filenya, atau klik gunting di bagian atas sini. Kemudian pastikan semua file di drive E atau partisi yang baru saja kita buat. Kalau sudah dipindahkan semua filenya, sekarang kita tinggal satukan drive C dan drive D. Di drive volume D kan sudah kosong. Karena drive D yang paling dekat dengan drive C, berarti hanya drive D yang bisa kita satukan dengan drive C. Cara menyatukannya seperti ini. Drive D kita hapus dulu. Diklik kanan drive D, kemudian pilih delete volume. Pilih yang aku kasih tanda panah. Langsung saja diklik delete volume, kemudian klik yes. Otomatis drive D-nya akan hilang atau berubah warnanya jadi hitam seperti ini. Untuk menyatukan drive C dan drive D, kamu klik dulu drive C sampai drive C-nya bergaris-garis seperti ini. Kalau sudah diklik kanan drive C, kemudian di pilihannya kamu pilih extended volume. Klik yang aku kasih tanda panah. Kalau sudah paham, langsung saja diklik. Kemudian pilih next, klik next lagi, biarkan default seperti di video ini, next saja terus, kemudian klik finish. Nah, selesai sob, kita satukan drive C dan D, atau usai sudah kita lakukan penambahan kapasitas penyimpanan di drive volume C. Kita zoom penyimpanan datanya. Seperti yang kamu lihat di layar, sekarang drive C laptopku sudah jadi 168 GB, yang tadinya hanya 149 GB. Data E-nya berkurang dari 86 GB jadi 68 GB. Butuh pengorbanan, ya kan? Nah, kalau seperti ini laptopnya akan jadi lebih fresh dan cepat lagi, tanpa mengurangi data sistemnya. Resikonya juga minim, tanpa penghapusan data, tanpa penghapusan software yang penting. Dan kamu juga bebas menginstal software yang besar tanpa mengurangi performa laptopnya. Nah, gimana sob? Gampang kan cara menambah kapasitas drive C? Seperti itulah cara paling mudah menambah kapasitas drive volume C tanpa menginstal ulang laptopnya. Kalau masih ada yang kurang jelas dengan isi videonya atau mau bertanya tentang hal-hal lainnya, silahkan komen di kolom komentar. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Tetap semangat. Saya Ampo, dadah semuanya.